Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahim, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Asbab Al-Jalibah Fil Barakah Lirrizq, yaitu agar hartamu berkah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita adalah agar harta berkah. Tema ini ada kaitannya dengan akidah, ibadah, muamalah, serta adab dan akhlak. Dan tema ini maksudnya adalah kita akan menyebutkan kiat-kiat agar harta yang kita miliki menjadi berkah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan sebelum itu saya ingin menyebutkan beberapa poin tentang harta. Harta pemilik asli
harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang sedang memegang harta, uang, emas, perak, rumah, mobil, baju, apa saja, hanya sebatas pengurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta untuk diurus, sedangkan pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan sedekahkanlah harta kepada mereka dari harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat ayat ini, harta Allah, menunjukkan bahwa pemilik asli harta adalah Allah. Kita hanya sebatas pengurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta untuk diurus. Kemudian juga dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, yang artinya bersedekahlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, dari apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kalian pengurus di dalamnya. Ini adalah keyakinan pertama kita tentang harta, bahwa harta al-malikul asli huwa Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama' wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki harta kepada kalian dari langit dan bumi? Ini adalah poin pertama. Apa fungsi dari kita meyakini poin pertama ini? Fungsinya adalah apabila pemilik asli memerintahkan sesuatu terhadap harta yang kita urus, maka kita tidak perlu berpikir panjang. Letakkan harta sesuai dengan perintah pemilik asli. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian seluruhnya dari apa saja yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Yang meyakini bahwa pemilik asli harta adalah Allah, kita cuma pengurus, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, ya Allah, ya, kami mendengar perintah Engkau, kami keluarkan sedekahnya, kami keluarkan zakatnya. Jika meyakini poin pertama tadi, ketika Allah berfirman wa atuz zakah, dan berikanlah zakat, maka dia tidak bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Kenapa? Karena dia meyakini pemilik asli harta adalah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh pemilik asli kepada si pengurus, maka si pengurus bersegera mengerjakannya tanpa berpikir panjang. Ini poin pertama. Poin yang kedua, harta adalah ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
jangan sampai tidak lulus dalam ujian ini. Jangan sampai tidak lulus dalam ujian ini. Apa tanda orang yang tidak lulus dalam ujian harta? Yang pertama, menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Yang kedua, melalaikan perintah, melanggar larangan untuk dapat harta. Allah berfirman di dalam Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Apa arti fitnah? Fitnah itu bahasa Arab yang artinya banyak. Banyak sekali arti fitnah. Dan bukan bahasa Indonesia yang kita maksud. Kalau bahasa Indonesia maksudnya adalah menuduh tanpa bukti, itu arti fitnah. Tetapi fitnah yang dimaksud di sini adalah ketahuilah harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, yaitu sesuatu yang mendatangkan kehancuran. Sesuatu yang mendatangkan kehancuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya tersendiri, ada ujian yang dengan ujian tersebut jika tidak lulus seseorang bisa hancur, bisa binasa. Dan sesungguhnya ujian untuk umatku adalah harta. Maka hati-hati, jangan sampai tidak lulus dengan ujian harta. Contoh, orang-orang yang tidak lulus dengan ujian harta, gara-gara harta melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, mengingat akhirat. Ini tidak lulus dengan ujian harta. Ini terfitnah dengan harta. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lelaki sejati adalah lelaki yang perniagaannya, jual belinya tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, mengingat akhirat. Berarti kebalikannya, yang terfitnah dengan harta adalah tidak berzikir kepada Allah, jarang baca Quran gara-gara harta, lalai salat gara-gara harta, tidak bayar zakat gara-gara ingin menumpuk harta, lupa akhirat gara-gara harta. Hati-hati, ini poin yang kedua. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus diingat baik-baik bahwasanya gara-gara harta kadang-kadang seseorang melakukan kekufuran. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datang godaan yang sangat tipis seperti lipatan pada malam yang gelap gulita. Tidak terlihat, sudah gelap gulita, ada lipatan tipis, yang mana seseorang di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Karena menjual agama demi harta dunia. Hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga,
pendahuluan tentang harta yang harus diyakini oleh seorang muslim. Harta bukan tanda kemuliaan. Yang banyak harta bukan berarti mulia. Sebaliknya, yang sedikit harta bukan berarti hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, jika diuji oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengucapkan, Rabbku telah memuliakan aku. Sebaliknya, jika dia diuji oleh Allah dan disempitkan rezekinya, maka dia mengatakan, Allah telah menghinakan aku. Ini surat Al-Fajr ayat 15, ayat 16. Di ayat yang ke-17 Allah langsung bantah dua asumsi ini, yang meyakini bahwa harta tanda kemuliaan, kemudian sedikit harta tanda kehinaan. Allah berfirman apa? Kalla, tidak sama sekali. Imam Ibn Katsir rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i abad ke-8 Hijriah, di dalam tafsirnya berkata, yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allah 'alaihi fi rizq liyaktabirahu fi dzalik. Allah berfirman mengingkari atas manusia yang meyakini jika Allah meluaskan atasnya rizkinya, maka ini berarti dia meyakini bahwa itu adalah ikramun lahu min Allah, pemuliaan untuknya dari Allah. Walaisa kadzalik, bukan demikian. Ingat baik-baik, yang diluaskan rizkinya, luasnya harta bukan tanda kemuliaan. Bahkan, lihat ya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya ujian harta yang banyak, dan aku berlindung denganmu, ya Allah, dari ujian harta yang sedikit, yaitu kemiskinan. Apa bedanya? Saya ulangi ya, perhatikan yang belum konsen. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Di riwayat Bukhari, ya Allah, aku berlindung denganmu dari buruknya ujian kekayaan. Aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Apa bedanya? Ujian kekayaan ada apa? Buruknya. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, seperti misalkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Berkata Al-Kirmani, seorang ulama syarah hadis, beliau mengatakan, sarraha fi fitnatil ghina bidzikri syarr isyaratan illa anna madarratahu aktsaru min madarrati ghairi. Di dalam ujian kekayaan, Rasul SAW menyebutkan buruknya ujian kekayaan. Kenapa? Sebagai isyarat bahwa harta yang banyak, ujian dengan harta yang banyak lebih berbahaya daripada harta yang sedikit. Makanya beliau mengatakan, au taghlidan ala ashabihi hatta la yaghtarru fayaghfulu an mafasidi au iman ila anna suratahu la yakunu fiha khair bi khilafi suratil faqr fa inna qad takunu khairan.
Kata Al-Kirmani rahimahullah, kenapa Rasulullah SAW berdoa minta perlindungan dari ujian keburukan atas kekayaan? Karena agar orang-orang kaya tidak tertipu akan kerusakan dari hartanya, dan atau karena kekayaan yang ada hanya keburukan saja jika tidak digunakan untuk kebaikan, sedangkan kemiskinan di dalamnya terdapat kebaikan walau bagaimanapun. Ini poin yang ketiga, bahwa kekayaan bukan tanda kemuliaan. Harta yang banyak bukan tanda kemuliaan. Baik. Kemudian yang keempat, Ustaz, kalau begitu tidak bolehkah kita kaya? Maka jawabannya boleh. Tetapi kekayaannya tidak boleh melalaikan dari perintah, melanggar larangan. Ini poin yang keempat. Boleh kaya, tapi kekayaannya tidak boleh melalaikan dari perintah dan melanggar larangan. Kenapa demikian? Karena manusia siapapun dia, hatta ustaz, hatta orang alim, pasti suka harta. Karena itu tabiat manusia yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka kepada khair. Khair di sini adalah harta. Sangat suka kepada harta. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat menyukai harta dengan sebenar-benar kesukaan. Bahkan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin tua semakin suka harta. Makanya sering anak bermasalah dengan orang tuanya dengan permasalahan harta saat orang tuanya sudah semakin tua. Ya, jangan heran kalau seandainya kita semakin tua semakin suka harta. Itu sudah nas, penegasan dari Rasulullah SAW. Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnan, al-hirsu 'ala al-'umr wal hirsu 'ala al-mal. Anak manusia bolehlah dia tua, ubanan, kulitnya keriput, badannya bungkuk, sudah banyak penyakit, tulangnya keropos, tetapi semakin tua semakin muda di dalam dirinya dua hal. Yang pertama, tamak terhadap ingin hidup lebih panjang. Makanya lihat kakek-kakek, nenek-nenek, pasti banyak obatnya. Kenapa? Karena ingin hidup panjang, pasti banyak obatnya. Yang kedua, dan tamak ingin harta yang banyak. Ini poin yang keempat, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa boleh kaya akan tetapi tidak boleh melalaikan seseorang dari perintah dan melanggar larangan. 10 sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Seluruhnya saudagar-saudagar kaya, akan tetapi kekayaannya tidak di dalam qalbunya. Yang ke berapa sekarang? 6. Yang kelima, keyakinan seorang muslim terhadap harta adalah, perhatikan baik-baik, harta yang benar-benar bermanfaat bagi seorang muslim adalah yang dia letakkan, gunakan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang benar-benar bermanfaat. Adapun yang disimpan-simpan sampai mati, itu tidak bermanfaat untuknya, hanya sebatas menjadi harta
waris. Ya, saya ulangi poin yang kelima, harta yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya, yang menemaninya dari mulai hidup sampai mati di alam kubur, adalah harta yang digunakan, diletakkan, dijalankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dari Al-Harith bin Suwaid radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pahami hadis ini baik-baik. Ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian, pahami hadisnya baik-baik. Siapa di antara kalian, bayangkan seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan kita, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada di antara kita kecuali semua dari kita mencintai hartanya sendiri. Ngapain mencintai harta orang lain, harta ahli waris? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma luwarithihi ma akhar. Sesungguhnya harta yang dia bermanfaat untuknya sebenar-benarnya adalah yang dia gunakan di jalan Allah. Itu yang bermanfaat. Adapun yang dia ketika mati masih tersisa, itu adalah harta ahli waris. Berarti Pak, kita selama ini nyuci mobil ahli waris nih. Ya, bangun rumah, rumah ahli waris. Beli motor ahli waris ini. Ya, makanya ada pemandangan yang sangat menarik ketika terjadi pembantaian, penjajahan terhadap kaum muslimin di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Orang-orang menjual mobilnya, tidak mengambil sedikit pun untuk dirinya, hanya disumbangkan kepada kaum muslimin. Itu harta yang sebenarnya. Rumah bermega-mega, mobil mewah. Kita di Kalsel kadang ada rumah Pak, itu setengah kilometer, pagar rumahnya setengah kilometer. Ya, itu kalau mati, ingat baik-baik, 3 kata dari saya, tidak dibawa mati dan tidak bermanfaat untuknya setelah matinya. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang kelima, harta yang paling bermanfaat bagi kita adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah. Ini perhatikan yang nyimpan harta sampai berdebu hartanya. Bahkan kadang-kadang ada duit box untuk duitnya. Itu mati tidak manfaat untuk dirinya, manfaat untuk ahli warisnya. Apalagi nih, saya pernah nanya guru saya, Fadilat Al-Ustaz Dr. Muhammad Ali bin Badri hafizahullah, Ustaz, bagaimana menasihati kaum muslimin yang susah dinasihati agar tidak meminjam dengan riba? Dan di zaman sekarang meminjam dengan riba tambah mudah. Melalui apa? Pinjol. Itu riba, dosa besar. Bagaimana menasihati mereka, Ustaz? Maka beliau mengatakan, bisa dengan dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul, atau ingatkan tentang mati. Contohnya, ada sebagian orang ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya motor,
maka dia minjam uang riba di bank konvensional. Terbangun rumahnya, terbeli mobilnya, terbeli motornya, tetapi ingat baik-baik, umur tidak berbau. Lalu Allah bertakdir si kepala keluarga ini meninggal dunia. Harta yang dia tadi bangun, rumahnya, mobil yang dia beli, motor yang dia beli, tidak bisa dia bawa. Yang dia bawa adalah dosa ribanya. Sedangkan istrinya masih muda, dapat warisan dari suaminya, dan sang istri tidak berdosa, dan tidak mungkin dia hidup sendiri, masih muda. Akhirnya banyak kumbang-kumbang Masjid Baitur Rahim yang melamarnya. Akhirnya tinggallah sang istri dengan suami barunya. Di mana? Di rumah mantan suami yang sudah mati. Bawa dosa riba. Yang menikmati hartanya siapa? Istrinya. Dengan siapa? Suami mudanya. Hati-hati para ikhwan, tidak dibawa, tidak akan pernah dibawa. Yang dibawa cuma harta yang dijalankan di jalan Allah. Itulah yang sebenar-benar harta. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayat 3 ke kuburannya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u minhu ithnan wa yabqa wahid. Nomor 1 harta dan keluarga pulang, yang tersisa adalah amalnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita capek ngurus harta ahli waris. Ya, jangan sampai capek ngurus harta ahli waris, harta sendiri tidak memilikinya. Dan ingat, khusus untuk sedekah, jangan pernah tunda-tunda. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la tumhil, jangan tunda-tunda, hatta idza balagatil hulqum, sampai nafas di tenggorokan, baru dia mengatakan, li fulan kada, li fulan kada, hartaku untuk si fulan, kasih untuk si fulan. Para ulama di antaranya Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, idza azhal, jika orang itu sudah dalam keadaan sekarat, hilang akalnya, sudah tidak sadar, lalu dia ngomong begini-begini, maka itu tidak dianggap, wasiatnya tidak diterima, ya, sedekahnya tidak bermanfaat. Ini rahasia kenapa orang ketika mau dalam keadaan sekarat, maka dia mengatakan, akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, berikan aku waktu sedikit lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan termasuk beramal saleh. Sedekah yang dia inginkan, jangan tunda-tunda, apalagi umur tidak berbau. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Beliau menjawab, lihat, anta saddaq wa anta sahihun syahihun ta'mulul baqa wa takhshal faqra. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Biasanya orang kalau sehat ingin pergi ke sana, ingin makan ini, ingin beli ini. Akhirnya karena ingin itu akhirnya bakhil. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat dan engkau bakhil. Beda dengan orang yang sakit, yang ada di dalam benaknya, mati sebentar lagi nih, ya, tidak perlu harta lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling besar, jadi bukan nominalnya, besarnya, tidak, tetapi waktunya. Dalam keadaan sehat, ada sifat bakhil, ingin tetap hidup panjang, takut miskin. Kemudian setelah itu beliau baru bersabda,
Jangan engkau tunda karena umur tidak tahu. Ini poin yang kelima, Pak. Harta sebenarnya adalah harta yang seseorang gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khusus untuk sedekah, Pak. Sedekah itu bukan urusan Anda kaya atau tidak. Coba hadis Rasulullah SAW berbunyi, kalau seandainya sedekah itu hanya untuk orang kaya, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi dirimu dari api neraka walaupun bersedekah hanya dengan setengah kurma. Setengah kurma berapa, Pak? Harganya? Nggak ada. Menunjukkan bahwasanya sedekah bukan hanya untuk orang kaya yang diluaskan rezekinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang ayyus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling besar? Beliau menjawab, juhdun muqil, sedekah yang sedikit dan dikeluarkan dalam keadaan sulit. Sulit. Di kantong cuma ada 50.000. Kalau saya sedekahkan, esok kada makan. Tetap dia sedekahkan. Ini yang disebut dengan hadis Rasul, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti nyata iman. Dan orang yang mahir bersedekah pasti paham apa yang sedang saya sebutkan. Orang yang bersedekah lancar, maka dia pasti tahu bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, anfiq unfiq alaik. Kapan kamu bersedekah, aku ganti. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian sedekahkan, apa saja, maka Allah langsung ganti. Bahkan subhanallah, kadang-kadang belum bersedekah, baru niat sudah diganti. Yang mahir bersedekah pasti paham apa yang saya maksud. Ya, lihat Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilal, anfiq Bilalan, wahai Bilal, bersedekahlah. Bilal mantan budak miskin, tidak punya rumah, rumahnya di Masjid Nabawi. Anfiq Bilal, wahai Bilal, bersedekahlah. Wala takhsha min dzil arsy iqlalan, jangan engkau takut dari Allah yang memiliki arsy akan habis hartamu. Tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah hartanya habis, tidak ada sejarahnya. Ini yang ke berapa? Yang kelima. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, yang sebelum terakhir. Tapi ini belum masuk tema, Pak. Baru pendahuluan. Katanya kajiannya cuma sampai Isya. Ya memang kami harus ke Balikpapan setelah ini. Baik, perhatikan baik-baik. Yang keenam, rezeki harta sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka yang paling utama pada diri kita adalah berusaha mencari yang halal. Karena Anda berusaha dengan yang haram atau yang halal, tidak akan pernah berubah. Nominalnya itu saja, nggak pernah berubah. Mau kenceng kerjanya, mau tidak kenceng kerjanya, mau halal, mau haram, semuanya sudah termaktub, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak pernah berubah. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh, thumma yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi, shaqiyyun aw sa'idun." Yang artinya, sesungguhnya penciptaan kita semua adalah 40 hari pencampuran antara sel sperma dan sel telur yang disebut dengan nutfah.
40 hari kedua adalah sebagai alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga sebagai mudghah, segumpal daging. Lalu Allah mengutus seorang malaikat meniupkan ruh pada daging tersebut. Lalu Allah memerintahkan malaikat tersebut menulis. Lihat, kita belum lahir. Menulis, ya, menulis rizkinya yang pertama kali, ajalnya, nasibnya, amalnya, nasibnya, malang atau bahagia. Maka Bapak, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, karena tidak akan manfaat, tidak akan bertambah, semuanya seperti itu saja. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah menghalalkan. Ada cerita menarik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau naik onta sehingga di sebuah masjid, kemudian beliau minta kepada pemuda, "Hei pemuda, jaga ontaku ini, saya ingin sholat. Jangan sampai saya akan datang kepadamu setelah sholat." Kemudian pemuda ini tidak sabar. Pemuda ini mendahului yang haram, mendahului yang halal dengan mengerjakan yang haram. Dia ambil pelana ontanya, dia bawa ke pasar. Setelah selesai sholat, Ali bin Abi Thalib melihat ontanya ada, pelananya nggak ada, pemudanya nggak ada. Panggil pemuda yang lain. "Wahai si pemuda, ini 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ini 1 dinar, pergi engkau ke pasar, beli pelana untuk onta saya." Pemuda yang kedua membeli dengan 1 dinar. Dari siapa? Dari pemuda yang pertama. Beli, kemudian bawa pelana tersebut, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Langsung Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allahu Akbar, innahu yasbiqul halal bil haram." Allahu Akbar. Aku tadi setelah sholat sudah berniat ingin memberikan dia 1 dinar, si pemuda pertama, tapi dia mendahului yang halal dengan cara yang haram. Nggak akan berubah, segitu-gitu saja. Maka yang harus ada dalam benak, ini baik rezeki atau baik berobat dari penyakit, ya. Bagaimana saya mencari rezeki dengan yang halal, bagaimana berobat dengan yang halal. Adapun rezeki kesembuhan itu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terakhir, jangan takut akan rezeki. Seseorang tidak akan mati kelaparan. Kalau ada yang mati kelaparan, memang sudah habis rezekinya. Begitu seorang muslim memahami tentang rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta hatta yastakmila lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Syekh kami, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, profesor doktor, guru besar fikih di Masjid Nabawi dan di kampus Universitas Islam Madinah, beliau bercerita, suatu ketika ada orang terjerembab ke dalam sumur kering. Lalu setelah itu dia ditolong oleh orang, akhirnya dia bisa selamat. Ketika selamat, kemudian nafasnya di dalam sumur habis. Dia mengatur nafas, kemudian dia minta minum air segelas. Lalu dia minum. Kemudian setelah itu setelah minum, dia ditanya, "Bagaimana sampai engkau tadi jatuh?" Dia mempraktekkan lalu jatuh yang kedua kalinya. Setelah itu dia mati. Berarti sisa rezekinya apa, Pak? 1 gelas air. Ini 1 gelas. Jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk saya di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan ini saya letakkan di sini, bagaimanapun saya akan kembali ke masjid ini. Tidak ada seorang pun yang bisa minumnya walau setetes pun. Harus kita yakini. Bahkan sebelum azan, mohon maaf, saya menyebutkan sebuah perkataan yang menarik. Jangan takut tentang rezeki.
Beliau mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Ini perkataan ulama salaf, bukan hadis. Ulama salaf mengatakan, kuntu janinan fi batni ummi. Saya Pak pernah ke penjaranya para koruptor di Sukamiskin di Bandung sana. Salah satu yang saya sebutkan akan hal ini. Saya pernah berdakwah ke situ dibawa oleh seseorang. Aku dahulu janin di perut ibuku. Wa atanillahu rizqa. Dan dalam keadaan janin Allah memberikanku rizki. Tidak bekerja apa-apa Pak, dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tadi nutfah, 'alaqah, mudghah, dapat rizki sampai 9 bulan, dapat rizki, tidak bekerja apa-apa. Allah kasih rizki. Kemudian beliau mengatakan, fa idza kaburtu, setelah aku dilahirkan, hatta yaj'alullaha rizqi fi fiyya. Setelah aku dilahirkan, setelah 9 bulan, Allah menjadikan rizkiku pada mulutku. Nggak bisa kerja. Apa itu? Air susu ibu. Rizkinya pada mulutnya, datang ke mulut si bayi tersebut. Kemudian beliau mengatakan, فَإِذَا كَبُرْتُ. Lalu, apakah ketika aku sudah dewasa? Aku sudah dewasa, punya tangan, punya kaki, bisa bekerja, bisa berusaha. Asa'tu dhanni bi Rabbi, fa ayyu 'abdin asyarru minni. Lalu ketika aku sudah dewasa, sudah punya tangan, sudah punya kaki, aku sudah bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, apakah aku berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah tidak memberikan rezeki kepadaku? Maka tidak ada hamba yang lebih buruk daripada aku kalau begitu. Wahai para pemuda, terutama yang kadang-kadang kita terdidik dengan media sosial. Umur 25, tabungan harus 100 juta. Kalau seandainya tidak 100 juta, kita merasa insecure. Jangan takut. Jangan pernah khawatir. Allah menjamin semua rezeki manusia. Wa ma min dabba illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Ini yang bisa saya sampaikan. Tema kita belum masuk, tetapi 7 perkara tadi merupakan muqaddimah tentang harta. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Adapun tema kita secara garis besarnya, agar harta berkah, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada pembahasannya yang panjang, tapi waktu tidak cukup. Dan terima kasih kepada pengurus Masjid Baitur Rahim di Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.